Bunda masih tentang iman. Rukun iman terbentuk dari dua kata, yaitu rukun dan iman. Maka iman, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ia berkaitan dengan hati dan juga lisan, kemudian kesatuan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan kesempurnaan iman. Kalau itu iman, maka apakah itu rukun? Maka yang dimaksud dengan rukun disebutkan, kita kali ini membaca buku ini ya. Dan mudah-mudahan buku ini bisa ayah bunda bacakan atau sumber-sumber lainnya yang kemudian akan menarik untuk anak-anak kita. Di sini dan sebagaimana sumber-sumber pembahasan tentang keimanan yang senantiasa sudah akrab dengan kita semuanya, disebutkan bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pekerjaan. Sementara itu, iman, kita sudah sering kali mendengar, sering kali diingatkan. Iman itu artinya membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan semua anggota tubuh. Jadi kata rukun dan iman jika berpadu menjadi rukun iman, maknanya adalah hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar keimanannya menjadi sah. Artinya, keimanan dalam diri seseorang akan sah jika dia mampu memenuhi rukun-rukunnya. Ayah bunda, tentu ini adalah kajian yang senantiasa sudah disampaikan oleh para ustadz ustazah yang berkompeten dalam bidang syariah. Dalam kesempatan ini, mari kita menggunakan berbagai sumber juga untuk memudahkan kita menyampaikan kembali kepada anak-anak kita dengan bahasa mereka, dengan sesuatu yang menarik. Nah, rukun iman yang 6. Ini contoh ya, sebuah buku menuliskan apa itu iman, tetapi dikemas dengan cerita. Nah, mudah-mudahan bisa dicoba ya bunda ya. Di sini dituliskan dan kita bisa membacakan rukun iman yang 6 dan disepakati oleh para ulama bahwa rukun iman itu meliputi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang hidup di masa Rasulullah. Lelaki ini mendatangi Rasulullah suatu hari ketika Rasulullah tengah berkumpul dengan para sahabatnya. Saat tengah berbincang, seorang lelaki asing ini langsung duduk menghadap Rasulullah. Ada keanehan pada lelaki itu. Tidak seorang sahabat pun mengenalnya. Mungkin dia seorang musafir, batin para sahabat. Namun tidak terlihat sedikit pun pada wajahnya, pada pakaiannya, pada dandanannya yang menunjukkan bekas perjalanan jauh. Dandanannya rapi, wajahnya segar, bajunya pun tampak bersih. Di tengah keheranan para sahabat, si lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, para rasulnya, dan kepada hari akhir." Orang itu kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Begitu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si lelaki kembali bertanya. Kali ini dia bertanya tentang ihsan. Rasulullah pun menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya,
Dia melihat engkau. Beritahukan kepadaku tentang kiamat, pinta lelaki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sungguh yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selesai bertanya itu, lelaki itu langsung pamit. Para sahabat pun heran dan bertanya-tanya, siapa gerangan lelaki asing itu? Dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari kalian tentang Islam. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, mudah-mudahan kisah yang bisa kita bacakan dari buku-buku tentang iman dan Islam ini bisa dengan mudah, ringan sampai kepada anak-anak kita dan semakin menguatkan pemahaman anak-anak kita tentang iman dan Islam.